Al-khata' ats-tsalits, kesalahan yang ketiga, al-ifratu fil inbisat. Ifrat itu ekstrim, imbisat itu apa ya? Nikmat, santuy, los, longgar. Kebalikan dari kesalahan yang kedua. Kalau kesalahan yang kedua kan keras, watos, kereng gitu. Yang ketiga ini sebaliknya, terlalu berlebihan dalam apa ya? Dalam apa sih bahasanya ya? Ya los itulah pokoknya lah. Terlalu dilos ke. Salah guys, ya kono story star ya ora karepmu. Ini yang ketiga, wa yasurah al-muqabilah. Kesalahan yang ketiga ini adalah bentuk kebalikan lil khata' al-manhaji as-sabiq, kesalahan yang sebelumnya. Wa ma yaf'aluhu al-ba'du min raf'il kulfah, dan yang dilakukan oleh sebagian pengajar, sebagian guru, beliau sebut dengan raf'il kulfah. Raf'il kulfah itu apa ya? Kulfah itu kan beban, angkat tangan pokoknya. Seakan-akan angkat tangan, raf'il kulfah itu. In sahhat takbir, kalau boleh dikatakan seperti itu, bainahu wa bainatul nabi, antara dia dan murid-muridnya. Wa min madhahiri hadzal ifrat, di antara indikator kalau kesalahan ini dilakukan adalah as-samahu bid-da'abah as-sakhifah bainatul lab, mengizinkan untuk ada da'abah, humor as-sakhifah yang konyol, bainatul lab, di antara murid-muridnya. Ada gurunya, ada ustadznya, tapi saling bercanda, ngakak-ngakak itu, biarin aja, diem aja gurunya. Los pokoknya. Gitu. Au bil istihza bi ahadin minal hadirin wal musyarakah fihima. Atau istihza, apa ya, ngolok-ngolok salah satu dari hadirin, wal musyarakah fihima, bahkan gurunya malah ikut guyon, ikut humor yang konyol itu tadi, atau malah ikut ngolok-ngolok salah satu hadirin dalam halaqah. Awis samah, atau memperbolehkan, memperkenankan bitanawulil at'imah, untuk makan, wal masyrubat, dan minum, dakhilal halaqah, di dalam halaqah. Berarti nggak boleh ngopi tak? Ya sekali dua kali tidak masalah, untuk menghilangkan ngantuk dan selama tetap dalam adab-adab yang diperbolehkan. Ya sebenarnya sih tidak boleh ya makan minum dalam majelis, itu sebenarnya sesuatu yang oleh para ulama memang dikatakan tidak diperbolehkan. Tapi itu nanti tetap melihat pada situasi, kondisi, dan banyak pertimbangan yang lain. Au bimudghil ilkah, matalan mudghun itu ngunyah, al ilkah itu permen karet, memperbolehkan untuk ada yang makan permen karet. Au bil mizah bil aidi amamal muallim wa wala yuharriku sakinan, atau apa, mizah itu ya bercanda, sendau gurau, bil aidi dengan tangan, amamal muallim, di depan gurunya, wa wala yuharriku sakinan, gurunya diam 1000 bahasa, tidak bergerak sama sekali. Au adamul iktiras biwad'iyati julusi thalib, tidak peduli dengan posisi duduk muridnya. Mau ada yang belakangi dia, mau ada yang naik ke pohon, mau ada yang dibiarin aja, dan lain sebagainya. Itu diantara indikator-indikatornya. Wa innal athar as-salabiyah al-mutarattabah, efek negatif yang ditimbulkan dari hadal ifrat, dan berlebih-lebihan dalam kesantuyan ini tadi, fil muamalah ma'al talib, dalam muamalah bersama dengan murid, la takillu khuturatun an athari uslubil qaswah wasyiddah, ya kurang lebih sama seperti efek negatif yang ditimbulkan dari kesalahan yang sebelumnya tadi. Kan yang satu kan terlalu watos, yang satu terlalu los. Efek negatifnya ya kurang lebih sama. Wa minha, di antara efek negatifnya,
dha'fu haibatil muallim, hilangnya kewibawaan guru, wahtiramihi, dan kemuliaannya, penghormatan terhadapnya, fi nadhari tullabihi, dalam pandangan murid-muridnya. Pun nanti juga pada murid kan nanti akhirnya perhatiannya terhadap Al-Quran, penghormatannya terhadap Al-Quran kan juga akan tipis, akan sedikit, karena gimana, halapannya los kayak gitu kan, jelas kan, akhirnya nanti kan kesakralan Al-Quran kan akan hilang, Nah itu yang terakhir, paragraf terakhir, wal ya'lamil muallim, hendaknya seorang guru itu mengetahui annal khaufaz zaid, bahwa rasa takut yang berlebih, ya'uqu sur'ata ta'allum, akan menghalangi kecepatan belajar, wa numu wasyakhsiyah, dan pertumbuhan kepribadian. Walakin at-ta'allum, akan tetapi belajar, wa khosotan al-akhlaqi, khususnya adalah belajar akhlak, la yusmiru, tidak akan membuahkan hasil, illa idza sahabahu ba'dul khasyah min awaqibit tahawun, kecuali jika dibarengi dengan sebagian rasa takut terhadap akibat dari peremehan. Lidha, oleh karena itu, antum kotai itu poin penting itu, paragraf terakhir halaman 123. Lidha, oleh karena itu, fa innal khaira, sesungguhnya yang paling baik, kullal khair yukminu fil wasatiyah, ada pada pertengahan, wat tawazun, dan proporsional, bainal uslubaini, di antara dua cara, dua uslub, uslubil qaswah wa uslubil imbisat, antara keras, kasar, atos, dengan santuy itu tadi. Wa i'ta'i kulli mauqifin wa haditsatin haqqahuma min dalika, memberikan setiap porsi, setiap kejadian, peristiwa sesuai dengan haknya masing-masing. Kalau memang butuh untuk dikerasi, ya sesekali dikerasi. Kalau memang butuh diloskan, ya sesekali diloskan, kan gitu. Maksudnya sesekali di situ dalam porsi yang wasatiyah tadi, pertengahan. Sehingga tidak terlalu kaku, juga tidak terlalu lembek, tidak terlalu lentur. Itu. Nah ini kesalahan 1, 2, dan 3. Kesalahan 1 tadi ada sekat, seakan-akan antara seorang mu'alim dengan para santrinya, para muridnya itu masih masih belum cair, kan kadang kan kita dapati ada yang seperti itu. Yang kedua terlalu atos, terlalu keras. Yang ketiga terlalu santuy. Begitu akhirnya. Jadi program yang sudah disusun, kurikulum yang sudah dibuat sedemikian rapi dengan target harian, mingguan, bulanan, dan seterusnya, itu nanti akan tidak efektif perjalanannya. Nah, nanti kalau dalam perjalanan antum misalkan mengawal sebuah program atau membimbing sebuah kurikulum perjalanan tahfidz di lembaga tertentu, kok mengalami ada hambatan atau mungkin ada santri yang dilaporkan ini penghasilannya, pencapaiannya bulan ini kok menurun sekali, Ustaz, gitu. Tanya musyrifnya gitu, tahu nggak dia kondisi dia, latar belakang dia, kenapa dia berkurang. Nah, jangan-jangan ada trouble nih antara si mu'alim dengan santrinya. Jangan melulu menyalahkan santri, bisa jadi sumbernya itu justru malah dari ustadznya, dari mu'alimnya, dari gurunya. Allahu a'lam bishawab.